tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Shalom saudara-saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja dan kiranya Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini dimanapun saudara melangkah. Saudara-saudara, puji Tuhan, pada hari ini saya mau bagikan kepada kita video cuplikan. Bagaimana sering kita dengar ya, khususnya saudara kita para ustadz ya, seperti Ustadz Moses Tumora, Ustadz Yahya Waloni, Kainama, bahkan Ustadz Nababan ya. Saudara kita ini walaupun mereka di dalam masjid, tetapi yang mereka beritakan adalah selalu Alkitab ya, ayat Alkitab yang mereka sampaikan. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa maksud mereka menyampaikan itu ya. Saya mau baca firman Tuhan dulu bagi kita semua. Di dalam Filipi 1 ayat 15 dikatakan begini: ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan ya, kalau mereka memberitakan firman yang ada di Alkitab kepada jemaatnya dengan maksud baik, puji Tuhan. Tetapi kalau yang mereka sampaikan ayat Alkitab atau firman Tuhan itu adalah karena perselisihan dan karena dengki, saudaraku, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, kalau kita memberitakan firman ayat Alkitab, pastikan kita memberitakannya, saudaraku, karena maksud baik. Supaya apa? Jiwa-jiwa itu selamat ya. Supaya apa? Jiwa-jiwa itu, saudaraku, mengalami kuasa Tuhan. Itulah maksud pemberitaan tersebut. Jadi bukan hanya karena hal-hal duniawi, bukan karena hal-hal yang mungkin menguntungkan diri sendiri, ataupun memuji diri sendiri, ataupun karena dengki, ataupun karena perselisihan. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering kita dengar saudara kita yang agama tetangga mengatakan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tetapi kenapa masih terus membahas Alkitab di dalam masjid? Kalau maksud baik tidak apa-apa, tapi kalaulah yang disampaikannya karena maksud, karena dengki dan perselisihan, maka janganlah melakukannya. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saksikan dulu video bagaimana ustadz-ustadz ini membahas Alkitab di dalam suatu tempat yang mungkin masjid ya, kepada jemaahnya, seperti Ustadz Nababan, Moses Tumora, dan juga Ustadz Yahya Waloni. Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, ini sebenarnya dari tadi saya sudah datang di masjid ini, kopi yang tidak ada. Ibu bapak, iya tahu ini baru ada. Ibu bapak tahu saya sudah datang dari tadi. Ada ustadz ceramah saya dengar. Ustadznya baca itu mana Soma Ramadana imanan waqti sahban ghufrallahi maca qadam min zanbih. Saya dengar dari sebelah belakang situ ustadz ceramah yang bohong-bohongi sama saya. Saya sudah datang ya. Pengurus masjid pun tahu saya datang, tapi dia kunci pintu belakang. Itu nanti maha subuh, mudah-mudahan dia ketemu malaikat maut. Insya Allah, amin. Gitu banget ya. Nggak supaya jadi pukulan, jangan pucat. Itu sifat munafik. Nah, iya ya. Coba kalau yang datang pejabat, oh cepat sekali itu. Oh, yakin saya. Nah, kita ketawa-ketawa. Bagaimana kita puasa? Pikiran hati kita nggak bersih. Mulut saja kita menahan tidak makan dan minum. Hati belum bersih. Mari kita operasi satu persatu. Iya, supaya berjumpa malaikat nggak takut-takut. Andaikan saya tadi Joko Widodo, nah ada lagi kesempatan. Wah, terbungkuk-bungkuk biar Maruf Amin. Ini kan pengalaman kita. Ya. Sedangkan ulama saya terbungkuk-bungkuk, apalagi ente. Nah boleh begitu. Sambut. Ada tamu, apalagi malaikat maut yang datang pakai hitam begini. Kan begitu. Ternyata dia malaikat maut. Nah ini lambang pak, lambang malaikat maut. Hitam di luar saja, di dalam putih, insya Allah. Daripada putih di luar. Hitam di dalam kawan. Berhenti yang begitu-gitu. Ya.
Sambil ceramah saling operasi kita. Iya, harus saling operasi. Saling lagi ceramah, operasi. Tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Hantam lebih memang harus ditindis betul-betul. Kalau mau berubah kita, tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video pertama dari Ustadz Yahya Waloni. Nampaknya Ustadz Yahya Waloni merasa tidak dihormati ya, karena dia tidak disambut oleh para pengurus masjid dan dia tidak disediakan kopi ya. Pada waktu dia ceramah baru disiapkan kopi dan dia tidak disambut ya. Dan Ustadz Yahya Waloni bahkan mendoakan pengurus masjid itu supaya datang malaikat maut untuk menghakimi orang tersebut ya. Di sini Ustadz Yahya Waloni juga mengatakan bahwa dia sendiri adalah malaikat maut ya. Nah, teman-teman, saya tidak akan membahas hal-hal demikian karena itu tidak terlalu urgent ya, dan tidak terlalu penting. Dan saya akan fokus kepada pernyataan terakhir dari Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni mengatakan teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teman-teman, kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini mirip sekali seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Amsal 27 ayat 5 mengatakan begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita tidak tahu maksud Ustadz Yahya Waloni. Apakah karena dia masih ingat ayat Alkitab ini? Apakah karena dia ingin menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang Muslim? Dan pastinya orang Muslim tidak tahu bahwa ini ada di dalam Alkitab. Dan yang paling penting adalah ketika Ustadz Yahya Waloni mengatakan pesan terakhirnya itu adalah dia sedang memberitahukan kitab suci yang tertulis di dalam Alkitab. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi perhatikan ya, yang Yahya Waloni sampaikan ini ada tertulis di dalam Alkitabnya orang Kristen. Kasih yang benar adalah menyatakan kesalahan orang lain dan memberitahu bahwa itu salah dan itu dosa. Itu adalah kasih ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dan kita akan mendengarkan video yang kedua dari Ustadz Unsir Situmorang. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat musik itu haram bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, sadar atau tidak sadar, kita sedang mendengarkan Ustadz Unsir Situmorang menyanyikan lagu gereja. Ketika dia mengatakan kasihnya seperti sungai, itu adalah pujian yang sering dinyanyikan di gereja, dan itu juga ada di dalam Alkitab. Karena memang kasih Tuhan itu senantiasa mengalir, senantiasa terus ada di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, sekarang yang terakhir dari Ustadz Nababan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kita kenali Paulus. Ini lebih jelas ya. Tolong simak baik-baik ini. Begini kesaksiannya. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu,
tetapi tidak melihat seorang juga pun.